Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan, perdagangan yang menjauhkan dirimu dari azab yang pedih. Ayat ini tidak butuh jawaban, tetapi kita butuh berpikir bahwa sesungguhnya perniagaan-perniagaan yang didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka di dalam ayat ini dikatakan tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dalam setiap usaha yang kita lakukan mesti atas dasar iman dan cinta serta mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ungkapan seperti ini: sehebat apapun manusia memiliki apa saja yang ada di dunia ini, mau pangkat, mau jabatan, mau harta, tapi satu hal yang tidak akan pernah manusia rasakan adalah ketenangan hakiki manakala manusia tidak mengenal dan betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehebat apapun prestasi yang diraih oleh manusia, satu hal yang tidak akan pernah dirasakan adalah kemuliaan hakiki manakala dia tidak mengenal dan betul-betul mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam pekerjaan itu yang kita cari adalah berkah. Berkah itu adalah ziyadatukum fi khair, bertambahnya kebaikan. Nah, menurut Abu Laits As-Samarkandi, bagaimana agar usaha itu menjadi berkah? Saya tahu bahwa di tempat ini banyak pengusaha, banyak pedagang. Bagaimana agar usaha dagangan itu menjadi berkah? Syarat yang pertama adalah Allah yuakhira syai'an min fara'idillah li ajalil kasabi wala naqsa fiha. Jangan mengakhirkan min fara'idillah, kewajiban terhadap Allah, karena usahamu, wala naqsa fiha, dan jangan kekurangi ibadahmu itu. Nah, kita lihat kira-kira Bapak Ibu, azan berkumandang, pembeli datang, didahulukan mana? Melayani pembeli atau datang sholat? Yang jujur, tidak usah. Saya tanya lagi, azan berkumandang, banyak pembeli yang datang di toko kita, melayani pembeli ini atau datang ke masjid sholat? Ditutup dulu, bansananya disapai. Kalaulah mereka semua bisa menutup sebagaimana kita lihat di Mekah, di Madinah, Bapak Ibu, ketika waktu sholat masuk semuanya ditutup, itu tidak mengurangi rezeki, tidak mengurangi. Kalau gara-gara usahamu itu kau terlambat melakukan ibadah, walan naqsa, tidak, jangan kau kurangi, bahkan dengan usahamu kau kurangi ibadahmu. Yang tadinya biasa sholat ba'diyah, setelah duhur sholat sunat ba'diyah, tapi karena pembeli gara-gara dagangannya, gara-gara usahanya dikurangi lagi, itu tidak melakukan sholat karena usahanya itu, maka berkah itu hilang. Jadi jangan mengakhirkan kewajibanmu terhadap Allah karena usahamu, wala naqsa fiha, dan jangan kau kurangi itu. Maka siapapun kita, Bapak Ibu, masuk waktu sholat, laksanakan sholat. Jangan menunggu pembeli itu habis, karena itu ujian. Pak biasa toki di uji itu apa namanya, pangali waktu sampainya. Nah, berapa banyak waktu yang kita tunggu pembeli tidak datang, waktu sholat baru juga dia datang. Begitu ujiannya pada masa terdahulu, ya, pada umat-umat terdahulu. Itu satu. Yang kedua, wa alla yu'zi min khalqillahi li ajalil kasad. Jangan pernah engkau menyakiti satu makhluk Allah karena usahamu, apakah ia manusia ataukah dari makhluk Allah yang lain. Maka ketika kau sakiti manusia karena usahamu, ketika ada makhluk Allah yang tersakiti karena usahamu, maka keberkahannya sudah hilang.
Ada orang Bapak Ibu, ini usahanya tailor. Tahu namanya tailor? Apa itu tailor? Ya, penjahit. Dia tuh kafajai kue. Ya, pokok katanya ini. Ya, cuma sama pekerjaannya. Pak Agan nih gue kan, jama-jama nggak ada di tepun aja torohangkah. Ya, tailor, penjahit. Dengan izin Allah usahanya berhasil. Dia bangunlah dari usahanya sederhana, kemudian naik bertingkat, usahanya melebar sampai ada cabang-cabangnya dan karyawannya makin banyak. Dia sukses. Entah kenapa suatu ketika ternyata usahanya itu gagal, hancur, bangkrut. Pekerja pada tidak mau lagi bekerja, tidak ada lagi pesanan yang masuk, padahal ini sukses dan kemudian bangkrut. Begitulah usaha. Ada saatnya dia di atas, ada saatnya dia menurun. Dia tanyalah ulama, kenapa usaha yang kemarin sukses, saya tidak tahu apa penyebabnya, apa yang menyebabkan kok bisa bangkrut secepat itu. Apa kata ulama yang ditanya? Coba kamu renungkan, adakah di antara usahamu itu yang tidak halal? Direnungkanlah, oh tidak, saya bangun rumah itu dengan hasil usaha saya. Karyawan tidak pernah terlambat gajinya. Saya juga tidak pernah menipu orang dalam pekerjaan itu. Coba pikirkan apa ada di situ. Barulah dia sadar, ternyata tanah tempat dia membangun usaha itu adalah warisan dari orang tua. Dia punya beberapa saudara, tapi ketika orang tuanya tertidur, dia paksa tanda tangan bahwa tanah ini adalah milik si A. Namanya yang tersebut dipaksa orang tuanya tanda tangan. Akhirnya jadi dari usaha yang kemudian halal di atasnya, tapi di bawahnya itulah yang menyebabkan bangkrutnya itu. Nah, passa tomatuan apa kata anak-anak tidak punya passa. Ya, makanya orang tua yang hadir ini, kalau hartamu banyak, sebelum kau meninggal bagikanlah anak-anakmu secepatnya. Karena itu beda, warisan beda dengan pemberian. Kalau orang tua hidup lalu dia memberikan anaknya si A, si B, si C, terserah si orang tua memberikan ini berapa, itu namanya memberikan pemberian. Tidak boleh anak-anak mencampur, jangan. Kecuali kalau dia sudah meninggal, orang tua baru mau dibagi, itu namanya warisan. 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan. Nah, maka insya Allah kalau saya banyak harta, saya usahakan nanti sebelum meninggal saya sudah bagikan ke anak-anak saya. Jangan sampai gara-gara harta itu mereka berselisih. Nasabah angkan alo malo atau Fortuner, edek gagal lo malo atau dompeng. Iya, karena dia tahu berapa harganya auto Fortuner dan berapa harganya auto dompeng. Begitulah pengaruh. Oh, tidak mungkin anak-anakku begitu. Kau tidak mengatakan tidak mungkin. Memang anakmu baik semuanya, tapi benena si anakmu tuh 5 biji. Masa begitu suamiku, kamu kan kakak, masa dia dapat mobil bagus, kamu mobil lebih murah, kamu kan kakak, mestinya kamu, benemu. Tidak ada jaminan. Yang ketiga, kalau ingin usahamu berkah, maka jangan kau niatkan untuk memperkaya, memperbanyak harta, tapi usahamu itu adalah untuk menjamin keluargamu agar terpenuhi kebutuhannya dan tidak menjadi peminta-minta. Maka jangan biasakan diri menjadi peminta-minta. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu adalah yang memberi, tangan yang di bawah itu adalah menerima. Maka jangan suka meminta-minta itu. Ya. Tapi kamu orang kaya, jangan diminta baru mau mengeluarkan zakatnya. Ya. Bagaimana orang miskin minta? Karena kau yang kaya juga pelit. Ada orang datang ke rumahnya, seorang ulama, tabe Pak Kiai, bisa saya minta sedekahnya atau zakatnya? Diambil uangnya, dikasih zakat atau sedekah. Setelah itu pulanglah orang miskin ini, menangis ulama ini. Bertanya istrinya, kenapa menangis? Kamu kan sudah kasih zakatmu, kenapa kau menangis? Wahai suamiku, kenapa menangis? Apa yang membuat menangis? Dia berkata, wahai istriku, yang membuat aku menangis, aku malu kenapa orang miskin ini yang datang minta haknya. Mestinya aku yang harus membawakan dia. Sebelum mereka datang, aku yang seharusnya membawakan orang miskin, karena itu haknya. Coba benengin masatan kasih kok. Coba bedanya. Kenapa kau menangis? Saya malu kepada Allah, karena itu adalah hak mereka. Terlambat aku bawakan sehingga mereka yang datang memintanya.
bahwa jangan menganggap ente mereka yang miskin karena itu adalah haknya, karena kok Allah berikan kekayaan. Ya. Yang keempat, supaya rezekimu berkah, janganlah karena usahamu itu, jangan menganggap bahwa rezeki itu dari usahamu. Tetapi yakinlah bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Usahamu itu adalah asbab datangnya rezeki. Jangan bangga, oh gara-gara usaha saya, gara-gara. Apalagi kalau kita mengatakan, oh selama saya pakai cincin ini usaha saya berhasil, syirik lagi. Ya. Selama saya pakai cincin ini, jangankan yang muda, yang nenek-nenek pun tertarik. Lalu itu cincin mau aja, kamu nenek-nenek tertarik tombita kok. Itu syirik lagi namanya. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Inilah agar rezeki itu menjadi berkah, sehingga usaha kita aman, rezekinya berkah, hidup selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.